Tas Biti selalu penuh dengan permen. Tak disangka di dalamnya juga ada pil yang bisa menyelamatkan nyawa. Naomi berkata dengan spontan. Tracy tak bicara apapun lalu berjalan keluar dengan tenang. Di saat ini Dr. Heidi sedang memarahi dua perawat di lantai bawah. Menyuruh mereka kemari untuk menjaga anak. Mereka malah tertidur. Tidur begitu nyenyak pula. Dipanggil pun tak bangun. Berani sekali. Naomi baru saja keluar dari kamar dan mendengar ucapan itu. Atau kita ganti orang besok. Kamu pergi lihat Paula. Dia sudah bangun belum? Perintah Tracy. Paula mungkin kelelahan. Beberapa hari ini ia terus menjaga anak siang dan malam. Naomi mengira Tracy marah dengan Paula, jadi ia lekas menjelaskan. Aku akan memberinya pelajaran nanti. Coba kamu periksa, apa di lehernya ada bekas jarum? Suara Tracy rendah. Hah? Naomi tercengang. Bekas jarum? Pergilah. Tracy tak banyak bicara. Baik. Naomi lekas memeriksa dan melapor kembali dengan cepat. Ternyata memang ada sebuah bekas jarum kecil. Sekarang ia masih tak sadarkan diri. Kedua perawat sudah sadarkan diri. Barusan aku tanya. Mereka berdua sama sekali tidak tahu. Hanya bilang terlalu capek dan ketiduran di atas kursi. Naomi menjelaskan situasi dan bertanya dengan curiga. Nona Tracy, jangan-jangan ada yang menyelinap masuk. Aku curiga si Tarib Dewa. Hatinya agak bersemangat. Seharusnya ia datang menyelamatkan Tini. Benarkah? Naomi sangat terkejut. Hanya pemikiranku belum pasti. Tok 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 tok. Di saat ini terdengar suara ketukan pintu dari luar. Tracy menjawab. Masuk. Annie masuk dan berkata dengan antusias. Barusan Dr. Heidi pergi melihat Rian. Katanya jari tangan Rian sudah bergerak. Hah? Naomi tercengang hingga membelalakan mata. Lalu ia melesat pergi. Tracy juga ikut melihat Heidi masih memeriksa Rian untuk memastikan. Naomi berdiri di samping, kedua tangannya mengepal. Ia menunggu dengan cemas dan gugup. Tracy juga sedang mengawasi keadaan Rian. Beberapa saat kemudian Heidi melepaskan stetoskopnya dan mengumumkan dengan gembira. Ia benar-benar menunjukkan tanda sadarkan diri. Walaupun hanya satu jarinya yang bergerak sejenak, tapi keadaannya sudah jauh lebih baik. Bagus sekali. Naomi menangis gembira. Terima kasih Dr. Heidi. Tracy juga sangat gembira. Aku merasa aneh. Dr. Heidi agak kebingungan. Berdasarkan logika, pengobatan dariku tak begitu efektif. Seharusnya tidak ada perkembangan. Tapi hari ini ia tiba-tiba membaik. Langit telah membuka mata. Terima kasih Langit. Naomi tak berpikir banyak. Ia hanya bahagia dan semangat ketika tahu Rian akan sadarkan diri. Benar sekali. Pasti Langit telah membuka mata. Demam Tini telah turun. Rian juga membaik. Bagus sekali. Cecil dan Ani juga sangat bahagia. Demam Tini turun bukan karenaku. Seharusnya obat yang ditinggalkan maminya itu. Dr. Heidi berkata. Oh ya Nona Tracy, apa sudah tanya padanya? Apa obatnya masih ada? Tidak ada lagi. Tapi Tracy menyunggingkan senyuman. Tini pasti membaik. Kalau begitu, besok pagi masih harus mengantarkan Tini ke rumah sakit? Tanya Cecil. Tidak usah, di rumah saja. Tracy sangat tegas. Karena demamnya sudah turun, maka tak perlu ke rumah sakit lagi. Bagaimanapun, di sana juga belum tentu aman. Tapi rumah kita kekurangan alat medis.
aku tak bisa melakukan perawatan selanjutnya. Heidi berkata sambil mengenyitkan kening. Jika demamnya turun hanya untuk sementara, dan malam ini demamnya naik lagi, bagaimana? Awasi lagi, jika masih demam, baru kita antarkan ke rumah sakit. Tracy menenangkan. Cuaca semakin dingin, Anda pergilah istirahat. Baik, aku istirahat dulu. Jika ada apa-apa, panggil aku. Terima kasih. Setelah Dr. Heidi pergi, Cecil bertanya kepada Tracy apakah ingin mengganti dua perawat itu. Tracy bilang tak perlu dan meminta mereka terus berjaga malam ini, sekaligus memerintahkan mereka begitu Paula terbangun, jangan katakan apapun, beritahu saja kabar baik ini padanya. Cecil mengira maksud Tracy adalah ia tidak menyalahkan Paula karena tertidur malam ini, jadi ia tak banyak berpikir. Ketika Naomi menemani Tracy kembali ke kamar, ia tak bisa menahan diri untuk bertanya, Nona Tracy, apa Anda sudah menebak bahwa malam ini tabib dewa akan datang? Tak hanya malam ini, besok malam, lusa malam, dan malam-malam selanjutnya, seharusnya ia akan terus datang hingga Tini sembuh. Tracy sekarang sudah sangat yakin tabib dewa pasti kemari. Demam Tini turun, Rian membaik, semuanya berkat dia. Menurut Anda, Rian juga diobati olehnya? Naomi tak terlalu yakin. Seharusnya iya. Tracy sangat yakin. Dr. Heidi telah merawatnya begitu lama, tapi selalu tak ada kemajuan. Sekarang Rian tiba-tiba membaik, pasti berkat tabib dewa. Tapi, mengapa ia menyelamatkan Rian? Naomi agak penasaran. Aku dengar ia memiliki watak yang keras dan bukan orang yang suka memberi. Atau mungkin suasana hatinya sedang baik, atau karena melihat Rian adalah keluarganya. Siapa tahu ia juga sedang mengobati Daniel. Suasana hati Tracy sangat bagus. Pokoknya ia bertindak adalah hal baik. Iya. Naomi lekas menganggukkan kepala. Semoga suasana hatinya malam ini sedang baik. Kedepannya tetap baik, sekalian menyembuhkan Rian. Jika kamu tidak tenang, minta Winnie dan Betty menaruh beberapa permen di sebelah ranjang Rian. Tracy mengingatkannya. Naomi tertegun sejenak lalu paham dengan cepat. Aku mengerti. Terima kasih Nona Tracy. Setelah bicara, Naomi pun meninggalkan kamar dengan senang. Ujung bibir Tracy terangkat ketika melihat Naomi yang begitu senang. Sekarang akhirnya awan putih telah terlihat, segalanya telah berjalan ke arah yang baik. Carlos juga sudah ada petunjuk. Tini dan Rian juga telah membaik. Selain itu, ia akhirnya melihat sendiri ilmu medis tabib dewa. Dengan begini, ia semakin percaya Daniel akan segera membaik. Ketika memikirkan hal ini, Tracy menghela nafas. Hari sudah gelap, Tracy benar-benar kelelahan. Ia mandi air hangat lalu tertidur di ranjang. Di saat ini hari sudah terang. Tracy yang baru tertidur tak lama tiba-tiba terbangun oleh dering telepon. Ia menerima telepon dengan setengah sadar lalu terdengar suara yang familiar. Istriku. Tracy tertegun, ia berseru secara spontan. Suamiku. Duh, anak baik. Suara itu tertawa tak tahu malu. Begitu cepat, terbiasa dengan hubungan kita. Bagus sekali. Billy. Tracy terbangun dari tidurnya dan memakinya. Kamu sakit jiwa. Aku memang sakit jiwa karena mabuk cinta. Billy menggodanya. Aku rindu sekali denganmu. Orang gila. Dalam seketika Tracy merasa jijik lalu hendak menutup telepon. Jangan menolakku begitu dong. Coba kamu pikirkan, kemarin kita begitu intim. Kamu tega memperlakukanku seperti itu. Billy masih tersenyum ceria. Nyala. Tracy hendak menutup telepon. Masih menginginkan petunjuk putramu tidak?
Billy bertanya lagi. Ucapan ini sangat detektif. Tracy tak berani menutup telepon. Kamu telah menemukan petunjuk. Cepat beritahu aku, tanyanya dengan buru-buru. Lihat kamu ini. Jika ada keuntungan bagimu, kamu langsung berubah. Billy menggodanya. Istriku benar-benar berpikir secara rasional. Jangan banyak omong lagi. Cepat katakan. Tracy buru-buru membujuknya. Ketemu dulu baru bicara. Billy menjual mahal. Malam ini pukul 10 malam kita bertemu di Hotel Phoenix. Kamu... Tracy masih ingin mengatakan sesuatu. Billy langsung menutup teleponnya. Tracy kesal hingga menggetakkan gigi. Seharusnya ia sudah menebak sejak awal. Walaupun Billy pria rendahan, tetapi ia tak bodoh. Bagaimana mungkin pria itu membiarkannya menidurinya selama 1 malam saja? Ia paling ahli dalam menaklukkan wanita. Pria itu pasti ingin menghancurkan harga dirinya sedikit demi sedikit hingga menguasai dirinya. Setiap kali selalu menyediakan sedikit petunjuk. Pada akhirnya setelah anak berhasil diselamatkan, mungkin dirinya sudah jatuh terpuruk. Ini adalah keinginan pria itu. Semalam di bar ia masih bisa mencari bantuan Dani dan menukar orang. Tetapi bagaimana menghadapinya malam ini? Jika tidak pergi, ia tidak akan bisa mendapatkan petunjuknya. Bagaimanapun Carlos masih belum ditemukan hingga sekarang. Tracy sangat sakit kepala dan tidak lanjut tidur lagi. Ia berpikir sejenak lalu menelpon Jeff bertanya keadaan di sana. Jeff berkata, aku sudah menghubungi Presiden Paul. Ia memang sangat familiar dengan pabrik di Yuling. Ia banyak membantuku dan berdasarkan prediksinya, ada 7 pabrik yang akan menjadi tujuan penyelidikan. Aku hendak membawa orang ke sana. Oke, jika ada kabar langsung beritahu aku. Tracy melihat sececah harapan. Aku juga akan memberitahumu petunjuk di sini. Baiklah, kami pergi dulu. Oke. Setelah menutup telepon dengan tubuh kelelahan, Tracy bangkit dari ranjang dan mandi. Di saat ini Winnie juga mengirimkan tautan berita kepadanya. Tracy lekas membuka dan melihat. Berita mengatakan bahwa ia dan Daniel sudah bercerai. Selain itu ada juga bukti perceraiannya. Mulai hari ini, keluarga Wellens, grup Wellens tidak ada hubungannya dengan Tracy sedikit pun. Segalanya telah kembali ke tangan Daniel. Ketika Billy diwawancarai reporter, ia juga menyatakan ke depannya ia akan fokus mengurusi grup Wellens, membangun kerajaan bisnis. Ia akan lebih berhati-hati dalam berhubungan. Jin jika menikah pun mungkin akan memilih wanita berkarakter baik, polos serta berasal dari keluarga baik-baik. Ketika melihat berita itu, Tracy merasa konyol. Rencana Samuel Anderson benar-benar tak ada habisnya. Orang itu memaksa dirinya menandatangani surat perceraian, lalu meminta pengacara mengurus prosedurnya. Kemudian lekas mengumumkan berita perceraian dan meminta Billy berpidato sedemikian rupa. Ini semua agar kedepannya ia dapat menikahi putri dari keluarga Anderson. Tetapi Tracy merasa sangat aneh. Samuel akan meminta Billy menikahi Friska atau putri tertuanya. Dengar-dengar putri tertuanya juga orang yang cerdas. Demi mencapai tujuan, ia rela melakukan cara apa saja. Ia juga bersaing ketat dengan Friska. Tetapi sekarang bukan waktunya mencemaskan hal ini. Tracy ingin secepatnya menyelamatkan Carlos, lalu menyembuhkan Tini dan Ryan. Selama mereka baik-baik saja, ia baru punya semangat untuk menghadapi Samuel. Ketika memikirkan hal ini, Tracy meletakkan ponsel dan hendak membilas wajah. Di saat ini ada sebuah telepon masuk. Kali ini Direktur Tony yang menelpon. Ia menjawab dengan antusias. Tracy, barusan aku menerima kabar. Perusahaan merasa fisikku tak cukup sehat, lalu memintaku mengambil cuti panjang. Mereka juga mengundang anak baru bidang teknologi dari Korea untuk menggantikan posisiku. Benar-benar kejam. Seluruh proyek penting perusahaan ada di tanganku. Mereka jelas sekali ingin merebutnya. Ketika mendengar ucapannya, Tracy juga sangat marah.
Mereka bahkan berani menyentuhmu. Kurasa posisi penting grup Wayland sudah ditukar semuanya. Ketika bicara ada telepon lain yang masuk. Cody Wayland yang menelpon. Benar, Direktur Tony sangat marah. Para direktur sudah diganti semuanya termasuk Cody. Mereka mengira dengan menahan si penipu sekarang, mereka akan punya jalan keluar. Sekarang dirinya sudah diganti, baru tahu seberapa pentingnya masalah ini. Baru saja ia menelponku. Ia ingin aku membantunya menegakkan keadilan. Aku marah sekali hingga memakinya. Apa yang bisa kulakukan? Diriku sendiri saja telah digantikan. Direktur Tony, Anda jangan cemas dulu. Biar aku pikirkan cara. Tracy lekas menenangkannya. Apa kamu sudah bisa menghubungi kakakmu? Sekarang Direktur Tony menyerahkan harapan kepada Lorenzo Moore. Ia berpikir jika Lorenzo Moore bertindak, maka Tracy akan bisa menghadapi keluarga Anderson. Masih belum. Tracy tidak tahu bagaimana menjelaskannya pada Direktur Tony. Berdasarkan situasi Lorenzo sekarang, kakaknya sama sekali tak bisa fokus membantu dirinya. Dirinya juga tak tega mengganggunya di momen kritis ini. Direktur Tony menghela nafas. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Makanya terus mendesakmu menghubungi Tuan Lorenzo. Sekarang jika dipikirkan, ia mungkin juga sedang sibuk. Iya, Tracy sangat tak berdaya, tapi aku akan mencari cara. Direktur Tony sangat lesu. Trik pihak lain benar-benar hebat. Setiap langkahnya benar-benar sempurna tanpa celah. Kamu dan aku bukan tandingannya, kecuali jika versi Daniel yang asli kembali. Jika tidak, kita pasti akan kalah. Pasti ada cara. Tracy menenangkannya. Kamu sudah berjuang keras. Tak seharusnya aku memberimu tekanan atas masalah perusahaan. Lebih baik kamu temukan anakmu dulu. Direktur Tony berpesan dengan tulus. Selama anak aman, masalah lain dapat teratasi. Iya, Tracy agak sedih tidak tahu harus berkata apa. Oke, sudah dulu, jaga dirimu. Direktur Tony berpesan lalu menutup telepon. Tracy merasa sangat tertekan. Ia mendongak memandang foto pernikahan yang tergantung di dinding. Di dalam foto itu Daniel sedang menatapnya dengan lembut. Tracy tak bisa menahan diri untuk menangis dan berkata dengan suara serak, "Suamiku, kamu di mana? Cepat kembali. Aku sudah tak bisa bertahan lagi." Di sisi lain, di dalam hutan, Daniel seolah mendengar panggilan Tracy. Ia membelalakan mata dan berseru, "Tracy." Sudah sadar? Terdengar sebuah suara dingin dan sedikit nada penghinaan. Jika kamu masih tak sadar juga, istri dan anak-anakmu akan ditindas mati-matian. Apa kamu bilang? Daniel menoleh perlahan-lahan dan melihat seorang wanita bertopeng hijau tua di sampingnya. Dewi sedang memasak sup, ular rongrong sedang tidur di pundaknya. Ketika mendengar suara Daniel, ia mendongak melirik Daniel sekilas, lalu lanjut tidur lagi. Anakmu diculik, istrimu ditindas oleh orang-orang keluarga Waylands. Kamu ini sebagai pria benar-benar tak berguna. Dewi bicara dengan kesal. Yang paling menyebalkan, anakku juga ikut terlibat. Para brengsek itu juga menculik 3 anakku, membuat tiniku terluka. Ketika memikirkan hal itu, Dewi menggertakkan gigi karena emosi. Jika aku tahu siapa pemimpinnya, aku pasti akan membuat mereka hidup segan, mati pun tak mau. Kamu bilang... Daniel sangat berantusias hingga ingin membalikkan badan, tetapi badannya sangat kaku, hanya bisa menggerakkan leher. Anakku diculik. Siapa yang melakukannya? Tanyanya. Omong kosong. Mana mungkin aku tahu? Dewi memelototinya dengan dingin. Jika aku tahu, sudah kupotong lehernya sejak awal.
Sebenarnya, apa yang terjadi? Daniel buru-buru bertanya. Apalagi yang kamu dengar? Keluarga Wayland sekalian dan keluarga Amberson itu menindas Tracy. Dewi bicara dengan kesal. Mereka membuat yang satu jadi koma dan yang satu jadi cacat. Tiniku juga jadi korban. Anakku diusir pulang ke rumah, tak diizinkan dirawat di rumah sakit. Tini demam, jadi Tracy pergi mencari bantuan pada si tua Jaya, entah siapa namanya. Dengan susah payah menemukan rumah sakit. Sudah kubilang sejak awal, keluarga Waylands bukan keluarga baik. Ternyata memang benar. Di saat keberadaanmu tak jelas, entah hidup atau mati, mereka malah menindas ibu dan anak. Benar-benar biadab. Tunggu, Daniel masih sedang menganalisa ucapan Dewi. Ucapan dan logika wanita ini sungguh kacau. Bahkan satu nama saja tak bisa ia ingat. Ia seperti mengatakan sesuatu yang tak berarti. Tetapi Daniel mengingat dengan cermat dan dengan cepat memahami masalah dari awal hingga akhir. Maksudmu, keluarga Amberson dari Korea, mereka ingin merebut aset grup Waylands di saat aku sedang dalam masalah. Lalu ia bekerja sama dengan si biadab Billy itu, mengendalikan para direksi, lalu mengusir Tracy dari grup Waylands. Kemudian menculik anak-anak dan mengancam Tracy. Sedangkan orang yang koma itu, apakah Rian? Demi menyelamatkanku, ia tertembak. Seharusnya ia selamat, hanya saja masih belum sadar. Sedangkan yang cacat, seharusnya Thomas atau Hartono, mereka terluka karena menyelamatkan orang-orang saat kebakaran terjadi.